Perkenalkan, saya Adi Kriptanto. Untuk saat ini saya senang dengan dunia perburungan karena menurut saya burung itu adalah satwa yang menarik karena dia ada di habitat manapun, kemudian juga dia mempunyai bulu yang indah serta suara yang banyak variasinya dan merdu. Adapun kesibukan saya saat ini menjabat sebagai manajer Animal and Welfare di Animalium Breed Cibinong, juga sebagai Head Edukasi and Konservasi di Jagat Satwa Nusantara Taman Mini. Saya tertarik dengan dunia fotografi karena ingin mengabadikan atau menangkap momen dari hewan-hewan yang ada di Indonesia. Jadi karena beberapa di kalangan peneliti itu ketika bilang kita menemukan sesuatu hal yang baru, namun buktinya tidak ada, itu dianggap ya tidak dipercaya atau tidak layak dicek kembali. Nah, dengan dunia fotografi ini saya menekuninya karena ingin menemukan sesuatu yang baru terhadap perilaku burung-burung yang ada di Indonesia, kemudian mengcapture-nya dan menyebarkan ke kalangan umum. Ya, memotret burung itu gampang-gampang susah ya. Jadi ada burung yang benar-benar sensitif. Jadi ketika kita dekati itu dia langsung pergi ngabur kemana-mana gitu. Cuman ada juga yang kita dekati sampai 3 meter ya dia tetap asik aja gitu. Jadi dia nyantai, tidak kemana-mana sehingga kita mendapatkan momen yang bagus. Di perkotaan mungkin yang menarik ya banyak apa ya, kita mungkin dianggap orang aneh gitu. Jadi kita nenteng-nenteng bawa binokuler atau bawa kamera panjang, mas ngapain lo? Ya, dia bilang kita nyari burung mas. Emang ada mas burung di kota? Ya ada pak. Dulu di hutan juga ketika kita lagi nunggu burung yang burung rangkong, kita tanpa sadar ternyata duduk di sarangnya babi hutan. Oh, udah langsung banyak kutu masuk ke tubuh kita karena di sarang babi hutan itu tempatnya kutu. Burung-burung juga mempunyai kepekaan ya terhadap kehadiran manusia. Ternyata mereka juga mengamati perilaku kita, terutama ketika burung-burung ini sedang bersarang. Beberapa burung sengaja tidak masuk ke sarangnya walaupun di sana ada anaknya, karena melihat kehadiran manusia atau mereka mengamati kita. Makanya kalau prinsip di kita, ketika kita ngamatin burung yang sedang bersarang, itu kalau bisa jangan sampai burung itu tahu kehadiran kita. Yang sering terlupakan itu adalah burung itu adalah bagian dari lingkungan kita. Kadang ya kita merasa manusia, kita merasa superior, jadi menganggap ya burung itu cuma salah satu aspek lain lah gitu. Padahal burung ini adalah bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar burung sebagai penyerbuk bunga, penyebar biji, pengendali hama. Nah, itulah fungsi burung-burung itu. Ketika mereka tidak ada, pasti ada dampak yang dirugikan dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan keberadaan burung di lingkungan, baik itu di perkotaan maupun di hutan. Setiap burung pasti mempunyai fungsinya masing-masing dan itu akan bersinergis dengan kehidupan manusia. Di salah satu ekosistem sebagai contoh di persawahan. Di persawahan itu burung-burung ketika sawah dibajak itu akan ada burung-burung kuntul yang datang. Nah, burung-burung kuntul ini dia akan memakan hama-hama yang kedepannya akan menyebabkan tanaman gagal total, gagal panen. Makanya ketika kalau teman-teman lihat sawah yang sedang dibajak, itu pasti ada burung-burung kuntul yang datang ke situ. Kalau teman-teman pernah dengar kasus tomcat, kasus ulat bulu, kemudian kasus-kasus beberapa binatang yang merajalela. Nah, itu karena kurangnya burung pemakan serangga. Selain perdagangan, perburuan, perubahan lingkungan itu adalah ancaman yang terbesar. Jadi contoh kasusnya burung-burung bangau blue yang ada di Pulau Rambut, itu mereka memang menjadikan Pulau Rambut itu sebagai kawasan berbiak atau kawasan berkembang biak. Namun di daerah Tangerang itu mulai berubah. Dari tadinya banyak tambak, persawahan, sekarang mulai menjadi areal industri.
Ketika bangau blue walk ini tidak ada area untuk mencari makan, ya mereka akan pindah. Seharusnya kalau kita berkaca terhadap prinsip dasar pembangunan wilayah, itu ada 30-40% areal-areal yang dipertahankan sebagai lahan hijau ataupun lahan tidak berpenghuni lah. Nah, sehingga areal ini akan menjadi areal tempat makan bagi burung. Nah, cuman kan dalam kenyataannya banyak yang melanggar aturan ini. Ya, dengan fotografi ini memang tujuan lainnya juga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai macam jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Karena jika kita tak kenal maka tak sayang gitu. Kemudian juga dengan fotografi ini kita bisa bercerita. Kita bisa bercerita ke banyak orang bahwa burung ini membutuhkan bantuan, burung ini membutuhkan tempat yang lebih layak. Nah, seperti itu. Kayak saat ini yang sedang saya galakan ini adalah dengan tagar sampahmu merusak habitatnya. Jadi kayak kasus di Jakarta, karena sampah yang terbuang ke sungai itu begitu banyak, sehingga di Teluk Jakarta itu ada satu daerah yang tertutupi oleh sampah. Satu sisi itu adalah tempat makannya burung-burung pantai, burung-burung air. Cuman karena sampahnya menumpuk di sana, ya beberapa burung akhirnya memakan ikan-ikan yang terdampar mati di sana, jadi nggak fresh. Dari pengalaman pribadi saya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga harmonisasi kita dengan burung. Sebagai contoh, di rumah itu ada sekitar mungkin 6 jenis burung, ada 3 pemakan buah, 2 pemakan serangga, dan 1 burung-burung pemakan nektar. Jadi yang saya lakukan nih terkadang menanam pohon untuk kelangsungan hidup dari si burung ini. Jadi ada pohon kersen yang saya tanam, kemudian ada pohon beringin yang saya tanam agar kedepannya burung-burung ini punya tempat bernaung. Jakarta sendiri memang masih sangat minim untuk jumlah pepohonan di perkotaan, yang seharusnya RTH-nya mencapai 30%, saat ini mungkin masih 20%. Jadi kalau saran dari saya, memang kita ingin burung hadir di tempat kita, itu tidak usah dibuat atau dimasukkan ke dalam kandang atau sarang. Cukup menanam pohon, insya Allah burung itu pasti akan datang.